Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 8. Meskipun kita masih bertemunya dalam keadaan jarak jauh, semoga pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua ya. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah dan berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Oke anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan membahas masih di bab 10 yaitu statistika. Kemarin Ibu sudah menjelaskan materi ukuran pemusatan data mengenai mean atau rata-rata. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai ukuran pemusatan data yaitu modus dan median. Nah, alangkah baiknya kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian modus. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian median. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan modus dan median. Baiklah, kita lanjutkan ya. Yang pertama yaitu modus. Nah, modus yaitu nilai yang paling banyak atau sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nah, kalau data tersebut disajikan dalam distribusi frekuensi, maka modusnya kalian tinggal menentukan frekuensi yang paling tinggi. Nah, contohnya, tentukan modus dari data berikut: 6, 7, 9, 5, 10, 7, 9, 5, 8, dan 7. Nah, maka penyelesaiannya kalian hitung dulu nilai 6 datanya ada berapa, banyak datanya. Nilai 7 banyak datanya ada berapa, 9 banyak datanya ada berapa. Nah, di sini ternyata 7 terdapat 3 nilai, berarti 7 itu modusnya. Nah, jadi dari data di atas, nilai yang sering atau banyak muncul adalah nilai 7 ya. Kemudian catatan, pada suatu data bisa jadi terdapat lebih dari satu modus atau bahkan bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Nah, oke, untuk selanjutnya median. Apa itu median? Median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kalau median, datanya diurutkan terlebih dahulu, kemudian menentukan nilai tengahnya. Nah, di sini ada ketentuan, jika datanya ganjil, maka untuk mencari nilai tengahnya, kalau datanya itu sedikit, jadi kalian tinggal tentukan nilai tengahnya berapa. Kalau datanya banyak, kalian menentukannya pakai nilai, ini nilai ya, nilai ke n plus 1 bagi 2. Nah, kalau datanya genap, maka kalau datanya tersebut sedikit, jumlah 2 nilai tengah dibagi 2. Nah, kalau datanya banyak, nilai ke n per 2 tambah nilai ke dalam kurung n per 2 tambah 1 tutup kurung dibagi 2 ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya. Tentukan median dari data berikut: 6, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 7, 10, 8, 9, 7. Nah, urutkan dulu datanya nih, karena ini kan tidak berurutan nih. Jadi urutkan dulu datanya: 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, karena datanya ini genap, berarti kalian tinggal cari nilai tengah, 2 nilai tengah. Berarti di sini kan 2 nilai tengah itu 7 dan 8 ya. 7 dan 8. Kemudian nanti untuk mediannya, kedua nilai tengah dijumlahkan kemudian dibagi 2. Jadi 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5.
Nah, kalau misalkan datanya ganjil ya kalian tinggal tentukan langsung nilai tengahnya berapa ya. Ini kebetulan banyak datanya ada 12, berarti kan genap. Nah, untuk menentukan mediannya dijumlahkan nilai tengahnya ini 7 tambah 8, kemudian dibagi 2 sama dengan 7,5. Nah, kemudian contoh yang kedua, jika data tersebut ditampilkan dalam distribusi frekuensi. Nah, maka kalau distribusi frekuensi atau nilainya banyak, misalnya nih, nilai 65, frekuensinya atau banyak nilainya ada 6, 70 ada 8, 75 ada 11, 80 ada 10, 85 ada 9, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kalian mau mencari median secara manual, misalnya kalian ditulis nilai 65 ada 6 datanya, 70 ada 8 banyak datanya, boleh saja, tapi akan memakan waktu yang lama. Nah, kita langsung saja pakai rumus yang tadi. Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, di sini ada nilai, frekuensi, dan nilai ke. Nah, di sini maksud 1 sampai 6 itu berarti nilai 65 itu kan ada banyaknya ada 6 nih. Nah, kemudian 1 sampai 6 itu berarti nilai 65 ada di urutan 1 sampai 6. Nilai 70 ada di urutan 7 sampai 14. 75 ada di 15 sampai 25 sesuai dengan banyak nilainya. Di sini kan 11, berarti ada di 15 sampai 25. Dan seterusnya sampai data ini ada di 55 ya. Jadi nilai 95 ini ada di data ke 55. Nah, sesuai tadi rumus yang slide sebelumnya, jika jumlah frekuensi datanya ganjil, karena 55 itu ganjil, maka kita gunakan rumus yang median nilai ke n plus 1 bagi 2. Nah, kemudian nilai ke, nah di sini n itu jumlah frekuensinya. Di sini jumlah frekuensinya 55, berarti tinggal substitusi 55 tambah 1 bagi 2. Nah, jadi nilai ke 55 tambah 1, 56 dibagi 2 sama dengan nilai ke 28. Nah, kita lihat nilai ke-28 itu nilai berapa? Atau urutan ke-28 itu nilai keberapa? Oh, ada di nilai 80. Berarti nilai ke-28 itu 80. Nah, jadi median pada daftar distribusi frekuensi tersebut adalah 80. Insya Allah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, nanti silakan kalian untuk mengerjakan latihannya, dan kalau ada yang belum paham silahkan boleh ditanyakan ya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.